Hey, hari ini videonya gue akan ngajak satu tim untuk ngobrolin tentang aplikasi-aplikasi apa aja yang kita pakai. Tapi bukan aplikasi biasa, aplikasi yang tersembunyi atau hidden gem. Bukan the usual social media, Instagram, atau segala macam WhatsApp, atau productivity apps. Enggak, mungkin udah banyak lo dengar, tapi ini adalah aplikasi yang jarang dipakai orang banyak mungkin. Tapi berguna buat kita. Right? Let's go. Oke, di tim produksi gue ada 3. Lo pasti udah pernah lihat, mungkin kalau udah follow, udah subscribe dari video sebelumnya udah pernah keluar, Tama dan Borneo. Jadi kita punya angle yang berbeda-beda dalam menggunakan teknologi. Kalau udah yang follow Instagram akan tahu bahwa gue suka banget olahraga, suka memperhatikan kesehatan dan segala matriks-matriksnya yang bisa diukur lewat teknologi. Jadi udah pasti karena gue pakai Samsung Fold 7 dan gue pakai Galaxy Watch 8 ini dan ring tentunya. Dan gitu gue akan memperhatikan tidur gue karena gue percaya a good day starts from the night before. Jadi tidur gue gimana itu pengaruh banget. Dan itu always related, nyambung terus setiap harinya. Jadi setiap kali gue bangun, gue buka Samsung Health, lalu gue lihat sleep score gue. Sleep score gue di berapa? Hari ini 89 karena dia akan melihat actual sleep time-nya, deep sleep-nya, REM sleep-nya, restfulness, sama sleep latency. Jadi jam berapa gue tidur, konsisten apa enggak, berapa lama, dan dia berapa dalam juga, itu semua diukur. Nah itu menghasilkan gue angkanya 89, kemarin itu 89 juga, kemarinnya 93, kemarinnya 95. Jadi kayaknya tidur gue cukup nyenyak beberapa hari ini. Mungkin karena MU nggak main kali ya. Itu juga mempengaruhi, yang selalu gue lihat adalah energy score gue. Energy score gue berapa, itu gue lihat semuanya tuh ke bawah. Nah, itu terpengaruh dengan activity gue sebelumnya, heart rate gue selama seharian, tuh semuanya ada juga. Jadi kayak untuk memulai hari, gue lihat itu 2 dulu. Dan during the day gue juga bisa ngukur workout gue berapa lama. Nih gue lagi coba lari, di sini kelihatan. Terus dia bisa ngukur stres gue seharian tuh kayak gimana. Sekarang lagi relax banget bikin video. Tapi tadi sempat olahraga di pagi, ini kelihatan nih high. Terus yang baru-baru dari Watch 8 series tuh ada yang namanya vascular load gue. Ini kayaknya awalnya jelek, lama-lama makin bagus. Mungkin dia ngumpulin secara AI data-data gue berapa hari ini. Dan yang baru juga ada antioksidan level yang bisa diukur dengan Galaxy Watch gue. Itu lumayan, udah makan sayur cukup belum hari ini. Nah, kalau gue ukur tuh dia bisa. Jadi sehari-hari itu gue bahkan bisa detail banget ngukur secara manual minuman gue, makanan gue, kalori. Tapi gue gak sedalam itu. Gue udah cukup dengan rasa ini. Kayak gini tuh udah oke. Ini 60 hari ini. Berarti gue kurang makan sayur. Abis ini gue harus ada sayurnya. Makan sayur atau buah. Menarik kan? Nah ini gue lumayan ngelihat sehari-hari. Karena in real life kerasa mood gue untuk kerja itu kayak gimana, mood gue untuk ngomel-ngomel ke tim kayak gimana, mungkin itu juga pengaruh, sorry ya guys. Nah itu tergantung dari olahraga gue gimana, tidur gue gimana, makanan gue gimana. Jadi gue I'm really attached to it. App kedua mungkin ini adalah udah tahu yang hits banget adalah olahraga yang namanya paddle. Gue sendiri lebih sering tenis daripada paddle. Jadi ada tenis, ada paddle gue lakuin. Dan yang tenis gue udah punya jadwal coaching yang cocok, tapi yang beda lagi adalah paddle gue gak punya jadwal coaching, lebih ke arah main aja untuk ketemu teman. Jadi gue menggunakan yang namanya Reclub. Nah, Reclub ini gue ada di Android, ada di iOS. Kalau kita lihat, Reclub itu adalah suatu aplikasi komunitas. Ini sebenarnya bukan paddle doang. Ada paddle, tenis, basket, bola, segala macam bisa bikin komunitas untuk ngajar mabar. Misalnya kita lihat nih, jadwal apa aja. Oh, besok pagi jam 6 pagi ada nih menarik di Paddle Pro Kemang sama si Moving. Tadi pagi gue miss sama Paddle Jam 6. Kita bisa request to join, kita bisa bayar, transfer, terus upload bukti transfernya di situ. Kita bisa lihat yang hadir tuh siapa aja, kelihatan di sini. Terus juga kita bisa sesudah main kita bisa ngasih kudos. Nah ini yang bikin berantem katanya di luar sana. Kayaknya ngasih kudos gue, kenapa ngasih gue kudos gue ini, kenapa nggak itu? Panjang urusannya. Kalau gue lihat kudos gue di sini, ini ada yang karena kalau lo berbayar lo akan melihat siapa yang ngasih kudosnya. Ayo, itu bedanya sama yang nggak berbayar. Ya contoh gue basket bola gue masukin tapi nggak pernah main. Yang ada main di sini mungkin paddle kelihatan. Gue dikasih defense 14 kredit, volley 4 kredit, return 4 kredit, heart gue 4 kredit. Jadi defense gue paling banyak di sini. Jadi setiap pertandingan tuh kelihatan di sini sering kalah ya. Dan coaching gue nggak pernah ikut coaching lewat Reclub. Pass bisa dilihat gue sama City Boys Club. Si kudosnya bisa dikasih lihat di sini. Jadi gue dikasih sama Philip Givari Priza Sportsmanship Defense. Jadi kayaknya gue lebih banyak defense-nya. Mungkin karena sering ngalah sama pasangan. Jadi Oke,
aplikasi terakhir yang mau gue tunjukin di sini adalah gue lebih sering lagi setiap hari adalah olahraga yang strength training. Nah, strength training itu bukan di gym. Di gymnya itu 1 kali seminggu aja. Karena pertama jadwal coachnya susah banget. Kedua jadwal gue juga susah. Jadi yang bisa adalah cuma 1 kali seminggu. Sisanya gue nge-gym pagi-pagi di sini, di luar sini. Dengan alat yang seadanya. Itu gue lakuin minimal 15 menit. Mungkin maksimal bisa 1 jam kalau emang gak harus nganter anak. Menggunakan aplikasi yang namanya Trainerize. Fitness app di sini namanya, pokoknya namanya beda-beda, gue juga bingung. Tapi aplikasi ini menariknya adalah ini untuk mengkomunikasikan workout gue sama coach gue. Jadi dia kayak Aufra, si coach gue yang ketemu gue setiap Kamis itu di gymnya, dia juga ngasih bahan workout di sini yang gue bisa lakuin secara mobile, secara nggak harus di gym, di rumah gue aja. Dia tanya alat gue ada apa aja, lo punya waktu berapa lama, jadi dia siapin beberapa workout yang ada di sini. Jadi workout A kalau lagi ada di gym, workout B kalau di rumah yang punya waktu lebih lama, ada yang short, ada yang very short. Kita contoh aja very short, itu cuman melakukan 1 sirkuit muscle up 1 kali, straight bar dips 15 kali, dan 10 kali pull up. Jadi kalau gue ngelakuin, itu tinggal gue checklist, gue udah ngelakuin berapa kali. Kita start now, misalnya ya, muscle up kita ngelakuin 1 kali berhasil, straight bar dipsnya mungkin gue lagi kuat, bisa lebih dari 15, atau bawahnya kurang gitu misalnya. Jadi hal-hal seperti ini bisa dilakukan dan dicek sama dia secara mobile, bahwa lo udah ngelakuin ini, oke nanti kita latihannya hari Kamis, kita benerin bagian A, bagian B, kita naik ini. Jadi nggak ada alasan lagi untuk selalu harus ke gym, terus bayar gym yang per pertemuan tuh bisa mahal, ada secara mobile juga. Dan ini semakin banyak kesempatan gue untuk explore diri sendiri juga di waktu yang sebebas gue. Ternyata gue bisanya malam, ya gue lakuin malam. Ternyata gue bisanya pagi, gue lakuin pagi. Jadi aplikasi ini tetap termonitor oleh coach gue gitu. Pilihannya banyak, sambil kita ngelihat ya ini terhubung dengan Apple Health juga bisa, terhubung dengan Samsung Health belum bisa. Jadi banyak banget yang itu. Dia nyambung juga ke sebelum-sebelumnya bahwa gue ada tenis, gue masukin secara manual, ada running, ada tenis, ada yoga juga. Nah itu semua bisa gabungannya seperti itu. Jadi full circle gue olahraga dan kesehatan gue itu masuk dalam 3 apps utama itu. Satu lagi mungkin notable mention, gue pakai InBody untuk ngukur berat badan. Lo bisa lihat videonya di sebelumnya. Halo guys, nama gue Tama. Dan di sini gue mau ngasih tahu 3 aplikasi yang gue pakai yang menurut gue sih cukup menarik ya. Di sini disclaimer, gue pakai Android. Jadi aplikasi-aplikasi yang gue pakai di sini kemungkinan nggak ada di iOS. Gitu. Jadi yang pertama adalah Ollama. Ya kalau kalian bisa lihat di sini, basically ini chatbot ya. Cara kerjanya sama kayak ChatGPT. Bedanya ini adalah lokal. Jadi kalau kalian nggak pakai internet, kita nyalain airplane mode. Ini langsung aja kita chat ya bareng-bareng. Hello. Who are you? Hello there, I'm Gemma, a large language model created by the Google Gemma team at Google DeepMind. Oke. Nah ini sekali lagi WiFi, internet, nggak ada yang nyala nih, kita pakai mode pesawat. Bisa bahasa Indonesia gak? Tentu saja saya bisa berbicara bahasa Indonesia. Bagaimana kabarmu hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Oke, buat ngeluarin emoji aja lama banget ya. Tapi ya at least itulah. Ini menarik sih menurut gue karena ya anggaplah kita lagi di suatu krisis gitu, dimana kita nggak bisa ngakses internet, tapi kita tetap bisa browsing atau tanya-tanya ke AI gitu. Nah ini menurut gue menarik. Gue terinspirasi ini tuh dari salah satu konten kreator dari Palestina. Jadi itu di Gaza, akses internet nggak ada, baterai juga susah gitu, ngecasnya harus pakai generator segala macem. Nah sebenarnya Ollama ini instalasinya cukup teknis, tapi kalau kalian mau lihat dan mau coba sendiri, banyak di YouTube tutorialnya kayak gimana. Jadi ya kayak gitu aja sih untuk Ollama, menarik kan? Oke, next ada LocalSend. Nah jadi LocalSend ini kayaknya udah banyak yang lihat di konten-konten reels orang ya. Fungsinya sebenarnya kayak AirDrop, tapi bisa ke across device. Jadi nggak cuman Android to Android, iPhone to iPhone, tapi bisa ke Windows juga. Nah, contoh di sini gue buka iPhone gue. Contoh gue mau ngirim file. Ini random aja. Kita send, share. Nah ini kita bisa pilih namanya LocalSend, ya kan? Nah, otomatis ini di tab yang send. Nah, di targetnya kita harus nyalain receive. Ini gue nyalain dulu.
wifi-nya karena tadi bekas lama. Nah, kita udah connect ke wifi. Ya, wifi udah sama. Ini kita hit refresh mungkin salah satunya. Nah, ini udah ke-detect strategic element. Kita coba send. Langsung ada pilihannya untuk accept atau decline. Kita bisa accept. Udah kekirim. Oke, yang terakhir itu adalah Game Hub. Game Hub ini sebenarnya basically adalah emulator Windows. Gunanya buat apa? Buat main game Windows. Di sini device yang gue pakai adalah Xiaomi 15 Ultra yang prosesornya udah Snapdragon 8 Elite, yang artinya kita udah bisa main GTA 5 locally di Android. Oke. Ini kalau kita bisa lihat di sini tuh udah perfect support ya untuk GTA 5. Sebenarnya ini aplikasi luas banget. Gue bisa seharian kalau bahas aplikasi ini, soalnya kita bisa konekin ke Steam. Dan ini ada game-game yang support, ada yang enggak. Nah, misalnya Plague Tale. Nah, ini ada perfect support. Terus ada Final Fantasy. Ini masih playable, tapi in certain situations mungkin enggak. Nah, ini biasanya ada orang yang ngetes, terus dia kayak ngasih reviewnya gitu untuk kompatibilitasnya. Alan Wake, Unknown masih kayak gitu-gitu. Nah, sementara yang gue punya adalah GTA 5 Legacy. GTA 5 guys, running di Android. Ini kayak mitos-mitos zaman dulu ya, yang biasanya orang pada bikin di YouTube. Sekarang bisa lo main GTA 5 di Android, di HP. Sekarang beneran. Dan ini dia, GTA 5 running di Android. Dan ini FPS-nya gue lock di 30 karena untuk nge-maintain suhu di HP. Nah, ini ada mobil, kita bisa masuk ke dalamnya, kita ambil mobil orang. Wait, nggak jadi, dia kabur. Nah, ini ada mobil lagi nih. Dilewatin. Nah, jujur emang agak susah sih pakai kontrol di HP gini, overlay kayak gini. Mungkin kalau terbiasa bisa kali ya. Nah, tapi untuk sebagai opsi atau mungkin biar experience mainnya lebih enak, kalian bisa beli controller yang kayak gini. Colokin aja, udah kayak gini main. Oke, di sini ada mobil. Bukan GTA kalau kita gak maling mobil ya kan. I'm out. Get out there, ride. Oke. Weh, diambil lagi. Oke. Anjir. Enggak, tetap buat gue lah mobilnya. Gak mau juga. Oke. Mati. Ya, kurang lebih gini guys. GTA 5 running di Android. Snapdragon 8 Elite. Grafik lumayan. Oke lah. Halo semuanya, nama gue Borneo dan gue mau ngasih tahu ada 3 aplikasi yang gue nggak tahu apakah orang banyak yang tahu ini atau enggak. Tapi gue lumayan suka karena lumayan kepake untuk kebutuhan sosial media, ya kan. Aplikasi yang pertama namanya adalah Lightmeter. Kita buka, intinya aplikasi Lightmeter ini adalah alat bantu untuk lo bisa nentuin segitiga exposure. Ini emang agak segmented untuk orang-orang yang lagi ngulik atau lagi belajar fotografi analog. Ini akan kepake banget karena di sini lo bisa ngatur shutter speed, aperture, dan ISO sebelum akhirnya lo jepret pakai kamera analognya. Oke? Biasanya kalau kamera analog kan filmnya udah ada ASA-nya atau ISO-nya sendiri ya. Jadi itu di lock di angka sesuai filmnya. Nanti settingan yang ada di sini, misalnya gue mau motret tangan ini nih di atas meja, memotret jari-jari gue nih. Berarti untuk memotret jari-jari ini dibutuhkan data sekian seperti yang tergambarkan di aplikasinya. Ini biasanya kepake untuk orang-orang yang kamera analognya Lightmeter-nya udah mati. Dan gue bisa dulu pakai ini, cuma sekarang udah jarang banget pakai. Tapi menurut gue ini menarik untuk belajar. Aplikasi yang kedua, ini namanya Darkroom. Ini kebalikan dari Lightroom. Mungkin kalau Adobe bikin Lightroom, ini ada perusahaan lain bikin aplikasi namanya Darkroom. Mungkin untuk opsi kali ya, kalau orang nggak pengen yang seribet Lightroom, ini versi agak lebih gampang. Mari kita coba di misalnya foto ini nih, foto MBG. Ini foto bekal gue guys. Nah sekarang kita coba edit, adjust aja cahayanya, kontrasnya mungkin.
secara UI nggak terlalu mirip, tapi secara teknis tuh mirip sama Lightroom. Walaupun yang gue pakai ini adalah versi yang gratis, jadi nggak bisa tuh ngatur curve-nya, ngatur warna-warnanya, nggak kayak Lightroom memang. Tapi kayaknya kalau bayar juga nggak akan semahal Adobe lah. Ini cuma 100.000 per bulan. Tapi gue merasa sih yang free aja cukup karena udah bisa ngatur warna dan filternya juga lucu-lucu gitu. Nih gue coba pakai filter kesukaan gue, L100. Tuh, ya kan? Kita atur-atur dikit. Oke, anggaplah udah selesai kita edit. Nah, yang paling gue suka, hampir di aplikasi-aplikasi yang pernah gue coba, ini nggak ada fitur ini, yaitu fitur untuk nambahin border. Kalau gue fungsinya nambahin border ini cuma biar foto-fotonya tuh terlihat kayak, apa ya, ada feel tersendiri ketika ngelihat foto lo seakan-akan ada di dalam frame gitu. Dan gue suka feel-nya. Coba kita tes ya. Ambil lagi yang tadi udah ke save dan misalnya mau diupload di stories. Udah ada rasionya sendiri, mau upload di feeds misalnya, square, atau yang 5:4, atau upload di Instagram stories, dan bisa diukur lagi. Tuh. Bisa diukur sesuai kebutuhan. Misalnya mau ngupload, ini dia, makanan bergizi nggak gratis, MBGG. Udah, kalau udah jadi, bisa langsung diupload di Instagram stories, gitu. Oke, dan fitur-fitur lain kayak cropping juga ada. Lo bisa kasih grid sesuai kebutuhan lo, misalnya untuk make sure fotonya lurus, aspek rasio di crop sesuai kebutuhan lo. Jadi nggak cuma pakai filter yang udah ada di dalam aplikasinya. Itu yang gue suka dari aplikasi Darkroom. Aplikasi ketiga namanya adalah SCRL. Kenapa gue suka aplikasi ini? Karena seperti yang kita tahu, kalau lu lihat Instagram dari teman-teman lo yang Instagramnya agak-agak estetik, foto-fotonya karusel, tapi ketika di scroll itu seamless gitu, nyambung fotonya. Nah, simpelnya aplikasi ini akan bikin warna baru dalam postingan-postingan lo. Misalnya, kita langsung ambil contoh aja. Nah, ini kalau misalnya lo ngerjainnya dari project blank gitu, dari kanvas putih, lo bisa add foto apapun, lalu lo adjust sendiri. Misalnya foto yang MBG tadi mau lu taruh, udah lu adjust aja, lu masukin di dalam frame-nya. Nah, kalau lu pengen fotonya ada di antara slide 1 sama slide 2, lu tinggal geser aja. Twing. Nah, kayak gini. Jebret, ya kan? Jadi nanti ketika orang nge-scroll, fotonya seamless gitu. Asik, ya kan? Bagus ya? Lucu dah aplikasi ini. Tapi gue gak akan panjang-panjang untuk nge-breakdown aplikasi ini. Kita langsung buka di template yang udah ada di aplikasinya. Waktu awal pertama kali gue install ini belum ada nih template yang sekarang udah ada dan lumayan membantu. Jadi lu cuma ganti-ganti fotonya aja. Misalnya nih template yang gue pakai adalah template ini. Kalau lihat ada efek-efek robekan kertas, terus ketika di slide nyambung ke foto berikutnya, terus ada frame lagi, di slide lagi, ada robekan kertas lagi, dan ada foto yang kayak gitu-gitulah. Dan ini menurut gue unik kalau lo pengen postingan Instagram lo agak estetik, asik. Jadi lo bisa ngupload foto-foto travel misalnya, atau foto-foto lo di event, dan dokumentasinya lo pengen masukin dalam satu postingan, tapi pengen muat semuanya, ya mungkin ini bisa jadi opsi. Dan ini template-nya free ya, ada yang free, ada yang berbayar. Kalau misalnya, anggaplah kita pakai yang ini deh, misalnya kita langsung pakai use. Nah, udah tuh, kita cukup add fotonya aja ke dalam template yang udah dikasih. Bisa, bahkan bisa video di sini. Dan lo bisa kasih tulisan, aspek rasionya juga bisa diatur sesuai yang lo butuh, dan slide-nya juga bisa diatur mau ada berapa, mau ditambah, dan layout-nya juga bisa diatur. Menurut gue nih aplikasinya lucu, gemes, karena gue bisa membuat apa yang kita posting di Instagram jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma slide-slide doang. Udah sih, itu aja 3 aplikasi yang gue suka. Jadi ada light meter untuk proses ketika motretnya, membantu proses motretnya, khususnya kalau lo motret pakai analog. Ada Darkroom, ini membantu ketika lagi proses editing. Dan ada SCRL, dan ini membantu ketika lo lagi ngupload. Dan 3 ini adalah malaikat kecil gue untuk membuat Instagram gue jadi lebih estetis. Itu saja, terima kasih. So, itu adalah 3 aplikasi dari masing-masing anggota tim gue, dan kita ngelihatnya dari sisi yang berbeda-beda. Satu yang lebih ke kesehatan, satu lebih ke fotografi dan mungkin art ya, dan yang satu lagi lebih ke ngulik dan gaming dan device-nya juga gitu. Jadi kayak mana yang paling cocok, siapa tahu satu apps ini bisa nyantol di smartphone kalian. So, pick your apps, tulis di dalam komen, ramein. Kalau mau tanya-tanya, langsung sebut orangnya, tanya ke siapa tentang apps apa. Bye.